Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Gusti Pratama. Jadi saya di sini sebagai tentor paket A dan juga paket B. Jadi di sini saya akan mengajarkan tentang yang pertama dulu kita belajar tentang ciri khusus pada hewan dan tumbuhan. Nah, kita bahas dulu pada hewan. Yang pertama ini ada hewan kelelawar. Jadi, ciri khusus pada kelelawar adalah yang pertama dia ini memiliki kemampuan ekolokasi. Jadi kemampuan ekolokasi ini adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya benda tanpa melihat. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kelelawar ini keluar pada malam hari. Jadi kenapa kelelawar nggak menabrak dinding? Kenapa kelelawar nggak menabrak dinding goa atau menabrak batang? Karena dia mempunyai kemampuan ekolokasi. Jadi kemampuan ekolokasi ini menggunakan suaranya. Jadi dia itu melepaskan suaranya dengan frekuensi tertentu sehingga suaranya itu mantul, dipantulkan kembali dan didengarkannya sehingga dia tahu bahwa di depannya ada batang, di depannya ada dinding. Jadi dia nggak menggunakan penglihatannya untuk terbang, tapi hanya menggunakan suara yang dipantulkan. Kemudian yang kedua, hewan nokturnal. Hewan nokturnal ini adalah hewan yang mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Jadi siapapun yang sering tidur di siang hari dan malamnya begadang berarti dia itu nokturnal, maupun manusia atau hewan. Yang kedua adalah unta. Unta, ciri khususnya yang pertama dia memiliki punuk tempat menyimpan cadangan makanan. Yang mana sih yang punuknya ini? Yang menonjol ini namanya punuk. Jadi punuk ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kenapa seperti itu? Karena unta ini hidup di gurun. Di gurun itu makanan susah, air susah. Jadi unta ini adalah kendaraan bagi orang-orang yang tinggal di gurun. Bisa jadi 2 atau 3 hari ke depan unta tidak minum atau unta tidak makan karena dia sudah mempunyai cadangan makanannya berupa lemak di dalam punuk ini tadi. Jadi inilah keistimewaan dari unta. Yang kedua, unta memiliki bulu mata yang tebal. Jadi bulu mata yang tebal pada unta ini fungsinya adalah biar matanya tidak kemasukan sama pasir karena dia kan tinggal di padang pasir, di gurun pasir. Yang ketiga, dia memiliki kaki yang panjang. Jadi kakinya ini panjang, fungsinya adalah agar tubuhnya tidak panas saat terkena pasir. Jadi seperti yang kita ketahui, di sana cuacanya panas dan di padang pasir. Kalau kakinya panjang berarti tubuhnya nanti lebih jauh dari pasirnya, jadi dia tidak mengalami panas. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah bunglon. Bunglon ini yang pertama memiliki kemampuan untuk mengubah warna sesuai tempat. Jadi dia ini bisa mengubah warna tubuhnya atau biasa disebut dengan mimikri. Kemudian fungsi dari dia mengubah warna tubuhnya ini adalah untuk melindungi diri dari mangsa atau juga untuk berburu. Jadi misalnya dia berada di tempat yang biru, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Dia berada di tempat yang hitam, maka dia akan merubah tubuhnya menjadi hitam. Ya, selanjutnya dia memiliki lidah panjang dan lengket. Fungsinya adalah untuk menangkap serangga. Yang selanjutnya adalah cicak. Cicak ini memiliki kemampuan autotomi atau kemampuan untuk memutuskan ekornya saat bahaya. Mungkin kita sering melihat ada cicak yang memutuskan ekornya. Jadi dia itu memutuskan ekornya agar dia terhindar dari bahaya. Misalnya saja cicak ini lagi dikejar sama tikus atau dikejar sama kucing lah kira-kira. Jadi ketika dia dikejar sama kucing, dia akan memutuskan ekornya. Ekornya ini akan bergerak-gerak sehingga memancing perhatian dari kucing. Kucing akan fokus pada ekornya dan orang aslinya akan lari. Apakah ekor cicak bisa tumbuh lagi? Iya, bisa. Tapi nanti menunggu waktu yang agak lama. Kemudian memiliki perekat di kakinya. Kita sering melihat cicak berjalan-jalan di dinding atau di plafon. Kenapa dia nggak jatuh? Karena dia mempunyai perekat di kakinya sehingga dia bisa menempel di sana. Yang selanjutnya memiliki lidah panjang dan lengket. Jadi lidah panjang dan lengket ini tadi sama seperti bunglon untuk menangkap mangsanya. Karena mangsanya ini berupa nyamuk, serangga dan segala macam. Jadi dia itu bisa menempel di lidahnya nanti. Yang selanjutnya adalah bebek. Bebek ini mempunyai keistimewaan atau ciri-ciri khususnya.
Yang pertama memiliki selaput pada kakinya. Coba perhatikan di sini kakinya. Kakinya berbeda dengan kaki ayam. Dia mempunyai selaput. Fungsi selaput ini adalah untuk berenang dan mencari makanan di air. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bebek itu senangnya hidup di air. Jadi dia ini fungsi kakinya untuk berenang. Kemudian dia memiliki paruh yang pipih dan lebar. Ini paruhnya. Paruhnya yang pipih dan lebar ini berfungsi untuk mencari makanan di air. Kemudian memiliki lapisan minyak pada bulunya. Jadi bebek kenapa dia berenang tapi dia nggak kedinginan? Karena bulunya ini mempunyai lapisan minyak. Jadi bulunya itu nggak basah, beda sama ayam. Ayam kalau kita siram sedikit dengan air dia langsung basah kedinginan. Sedangkan bebek dia tiap hari berenang di air tapi dia nggak kedinginan karena dia memiliki lapisan minyak pada bulunya sehingga air tidak menempel. Kemudian yang selanjutnya adalah cumi-cumi. Jadi cumi-cumi ini memiliki kantong tinta untuk melindungi diri dari mangsa. Jadi saat cumi-cumi dalam bahaya, dia akan menyemprotkan cairan tinta hitam sehingga itu bisa mengelabui musuhnya. Musuhnya akan kebingungan dan dia bisa melarikan diri. Itu fungsi ciri khusus pada cumi-cumi. Yang selanjutnya ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama adalah kaktus. Coba perhatikan di sini. Ini adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini dia mempunyai daun. Daunnya berbentuk duri. Jadi duri-duri itu sebenarnya adalah daun dari pohon kaktus. Fungsinya kenapa daunnya kecil? Karena kaktus ini hidupnya di daerah gurun, di daerah yang gersang, di daerah yang jarang air. Jadi fungsi dari fungsi dari durinya itu atau daunnya berbentuk kecil adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi setiap tumbuhan ini pasti melakukan penguapan, mengalami penguapan. Dia menguapkan air. Karena dia jarang atau susah mendapatkan air, maka dia harus menghemat penguapannya dengan cara menyesuaikan tubuhnya untuk membentuk daun yang kecil seperti duri. Yang selanjutnya akar serabut yang panjang. Jadi akar dari kaktus ini serabut, akar halus dan panjang. Kenapa dia panjang? Agar akarnya ini bisa masuk jauh ke dalam tanah untuk mencari air. Seperti hidup di gurun pasir misalnya. Di gurun pasir airnya kurang, di dalam tanah airnya sangat kurang. Kemudian dia harus berusaha ekstra untuk mendapatkan air di dalam tanah dengan cara akarnya yang panjang. Kemudian batang mengembung berisi air. Jadi batangnya ini sebenarnya berisi air. Fungsinya adalah sebagai cadangan makanannya. Jadi walaupun dia nggak mendapat makanan 1 hari 2 hari ke depan, dia tetap bisa hidup dengan memanfaatkan cadangan air yang ada di batangnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah teratai. Berbeda dengan kaktus. Kalau kaktus hidup di daerah gersang, kalau teratai hidup di daerah yang penuh air. Jadi untuk mengatasi itu, teratai ini memiliki daun yang lebar untuk memperbanyak penguapan. Kemudian batang teratai ini berongga untuk membantu pernafasan. Jadi jangan salah, manusia bernafas, hewan bernafas, dan tumbuhan juga bernafas. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kantong semar. Jadi kantong semar ini biasanya ada di hutan-hutan yang sebelum terjamah manusia. Jadi kantong semar ini adalah tumbuhan yang memakan serangga. Bagaimana cara dia memancing serangga? Jadi kantong semar ini berisi nektar. Di dalam kantongnya ini terdapat nektar yang berfungsi untuk menarik serangga. Nektar ini ya adalah yang manis atau bahan pembuatan madu bagi lebah. Jadi nektar ini makanan bagi para serangga. Nah, nanti di dalam kantong ini terdapat cairan asam yang rekat atau yang bisa menempel seperti lem. Jadi di dalam ini nanti serangga bakalan masuk ke dalam lubang sini dan dia akan terperangkap dan dia akan dimangsa atau dimakan oleh kantong semar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah eceng gondok. Jadi eceng gondok ini seperti yang kita ketahui bahwa batangnya ini memiliki berisi udara. Jadi udara ini fungsinya adalah untuk mengapung di air. Jadi eceng gondok kan hidupnya di air. Agar dia tidak tenggelam maka dia
mengubah batangnya agar berisi udara dan menggembung sehingga dia tidak tenggelam dan bisa mengapung. Yang selanjutnya, pohon jati. Pohon jati ini menggugurkan daunnya saat musim kemarau, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi mungkin kita semua bisa sering atau melihat pohon jati itu menggugurkan daun-daunnya. Jadi daunnya itu berjatuhan pada musim kemarau, pada musim panas. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan agar dia tetap bisa bertahan hidup. Kemudian ada bunga Rafflesia arnoldi. Jadi Rafflesia arnoldi ini bunga khas Bengkulu, bunga endemik yang berasal dari Bengkulu. Jadi dia ini mengeluarkan bau busuk. Kalau kita pernah melihat Rafflesia secara langsung, maka di sekitarnya akan tercium aroma busuk seperti bangkai. Aroma busuk seperti bangkai ini fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga. Jadi dengan mencium bau busuk, serangga akan datang. Apa fungsi serangga bagi si bunga Rafflesia? Jadi fungsinya adalah bukan untuk dimakan, tapi untuk membantu penyerbukan. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih.